Swastiastu. Salam berbahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Putu Yulidara Yanti. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan praktek coaching dari demonstrasi konseptual modul 2.3. Saya akan berperan sebagai supervisor dan sebelah kanan saya berperan sebagai coach dan sebelah kiri saya Ibu Dewa Ayu berperan sebagai coaching. Demikian pemaparan saya dan Bapak Guru sekalian, selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi Bu Ayu, gimana kabarnya? Sehat kah hari ini? Sehat, terima kasih Willy. Bagaimana Willy? Gimana kabarnya hari ini? Saya juga sehat. Senang sekali bisa ketemu dengan Bu Ayu pada pagi hari ini. Saya kemarin mendengar bahwa hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Benar seperti itu Bu? Ya, benar sekali Willy. Hari ini saya akan mengadakan coaching bersama rekan saya Pak Budi Eka Wijaya Putra. Nah, selama proses coaching dengan Bapak Eka, apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Jadi persiapan yang sudah saya lakukan adalah bagaimana nantinya ketika proses coaching berjalan saya bisa menjalankan alur kita. Di samping itu saya juga akan mengembangkan kompetensi coaching itu sendiri, diantaranya hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik, nah, dalam melakukan coaching dengan alur cerita itu kompetensi yang tadi telah Ibu sampaikan itu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang diperlukan Bu ya. Nah, semoga saya harapkan coaching pada pagi ini berjalan dengan lancar dan itu bisa membantu Bapak Eka dalam menyelesaikan masalah. Bapak Eka sudah datang Bu? Sudah ya. Selamat pagi Pak Eka, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, apa kabar saya baik? Ya syukur sekali Pak Eka ya, kita dalam keadaan sehat hari ini. Dan kemarin Bapak sempat menegur saya, katanya ingin bertemu. Sepertinya ada yang ingin disampaikan. Nah, Bu Ayu, ada yang ingin saya sampaikan. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Maaf, sebelumnya saya mengganggu ini. Ya baik Pak Eka, nggak menunjukkan, saya tidak merasa terganggu kok. Jadi gimana nih, kita bicaranya di sini aja apa di tempat yang lain yang lebih nyaman? Kita berbicaranya di sini saja Bu Ayu ya. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Baik Pak Eka, jadi kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Kan Bapak bercerita sekarang ini. Begini Bu Ayu, akhir-akhir ini saya melihat beberapa murid di kelas yang saya ketika melaksanakan pembelajaran itu kurang antusias dan juga dalam penerimaan pembelajaran dari saya, terutama ketika latihan membaca, beberapa murid saya belum mampu mengenal dan menyebutkan dengan benar, terlihat bingung dan masih kesulitan. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang mengharapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya harapkan hari ini mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang beberapa murid yang belum bisa membaca kalimat, dan tentu saya ingin murid-murid saya mampu membaca dengan lancar dan dengan benar. Jadi menurut Pak Eka nih, kira-kira apa sih yang membuat murid-murid Pak Eka itu kurang antusias di dalam pelajaran membaca? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan beberapa murid saya kurang antusias dalam kegiatan membaca, saya pikir itu karena media yang digunakan ya. Yang pertama itu mungkin kurang bervariasi, kurang menarik, kemudian kurang memperhatikan gaya belajar murid. Saya sehingga anak-anak itu masih terlihat bosan, kurang antusias dalam membaca. Jadi menurut Bapak dalam penggunaan media kurang menarik dan Bapak juga kurang memperhatikan gaya belajar murid Bapak. Kemudian kira-kira apa saja yang dapat membuat
beberapa murid Bapak agar mereka tidak bosan dan bisa antusias dalam mengikuti pelajaran membaca? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang lebih menarik, asik, dan menyenangkan. Biar tidak monoton dan membosankan bagi mereka. Wah, saya sependapat dengan Bapak ya. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid antusias, asik, dan tidak bosan? Kalau boleh saya tahu, selama ini pembelajaran dengan media apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan membaca di kelas Bapak sendiri? Selama ini sebelum saya memulai pembelajaran, saya meluangkan waktu barangkali sekitar 15 menit untuk anak-anak membaca buku paket yang ingin dibawakan. Dan juga saya sudah menggunakan kartu huruf yang sebagai media pembelajaran berupa kartu huruf. Jadi anak-anak bermain hanya dengan kartu yang sudah ada. Kemudian mereka menyebutkan huruf kartu tersebut, lalu dia meminta untuk menggabungkannya dengan huruf vokal. Oh ya, bagus sekali tuh Pak ya. Jadi selama ini Bapak sudah melakukan kegiatan literasi di dalam kelas itu dari hal yang paling dasar, yaitu mengenalkan huruf vokal kepada anak-anak. Lalu selain kartu huruf, apakah ada media lain yang bisa Bapak gunakan di kelas? Saya pikir banyak kegiatan seperti menceritakan cerita atau guru yang membacakan cerita, serta kegiatan pemahaman estafet kata. Betul sekali ya Pak Eka ya. Saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Sebenarnya banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melatih siswa kita membaca. Dan Bapak juga bisa menggunakan sumber media yang lain yang lebih menarik agar murid-murid Bapak nantinya antusias dan dapat memahami materi dengan baik. Selama ini, apakah Bapak mengalami kesulitan atau hambatan dalam memanfaatkan media pembelajaran di kelas? Benar Bu, saya sedikit kesulitan dalam membuat alat bantu estafet kata. Serta di perpustakaan belum banyak sedia buku cerita yang terdapat pada atau menarik bagi anak ya, dengan menarik perhatian siswa untuk membaca. Oh iya, jadi seperti itu. Jadi selama ini Bapak merasa fasilitas yang ada di sekolah Bapak itu mendukung. Apakah Bapak sependapat dengan apa yang saya sampaikan? Ya Bu, saya merasa buku untuk anak-anak belum menarik benar-benar siswa belajar membaca, serta saya kurang kreatif untuk membuat media estafet atau untuk membuatnya menarik. Jadi apa nih rencana yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan berusaha mengatur waktu dengan baik untuk mencari referensi tentang metode latihan membaca. Saya ingin mencoba melakukan kegiatan membaca cerita anak yang sesuai dengan umurnya. Kebetulan saya baru kemarin menemukan kumpulan cerita anak secara online di situs CV, Let's Train, kemudian apa lagi kan, serta literasi group yang Keren sekali ya Pak Eka ya, ya. istilah-istilahnya yang udah keren. Jadi terkait dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi, akan solusi permasalahan Bapak menyediakan berbagai media dan ragam kegiatan yang asik dan menarik seperti menonton video bercerita, bermain estafet kata. Nantinya semoga berhasil ya Pak ya. Semoga berhasil apa yang sudah menjadi rencana Bapak. Ya Bu, terima kasih. Semoga saya bisa melakukan rencana ini dengan baik. Oke Bapak Eka. Jadi sebelum kita akhiri, apa komitmen Bapak untuk mewujudkan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi sebagai tindak lanjut atas pembicaraan kita hari ini? Saya berkomitmen akan berusaha membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan beragam media dan sumber belajar yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga murid saya akan antusias dan senang mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga
Jika anak sudah antusias, merasa senang dan asik dengan begitu pembelajaran di kelas, saya akan berhasil dan tercapai dengan maksimal. Betul sekali Pak Eka. Jadi saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana Bapak selanjutnya. Memang seperti itu ya, kita harus melakukan inovasi di dalam pembelajaran agar nantinya lebih menarik dan menyenangkan bagi murid kita. Kemudian kapan nih Bapak, maaf ya, Bapak akan mulai Iya, melakukan, Bapak akan mulai melakukan rencana tersebut? Mungkin ya saya akan merencanakan kegiatan ini di hari 3 ya setelah pertemuan ini. Karena saya harus menyiapkan media estafet kata yang pasti memerlukan waktu yang lama. Ya, bagus sekali Pak Eka. Jadi semoga apa yang sudah menjadi rencana Bapak nantinya bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum mengakhiri, kira-kira di mana nih perasaan Pak Eka hari ini setelah kita berbincang-bincang cukup dalam, apa yang Bapak rasakan? Jadi begini Bu, sekarang saya merasakan tenang dan sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran di kelas saya bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan sharing ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang selalu meningkatkan kompetensi kita dengan terus belajar untuk kualitas pembelajaran yang lebih baik. Ya Pak Eka, sama-sama. Semoga kita semua ya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih kreatif dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua dalam meningkatkan proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah kita bisa terwujud. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Eka. Saya pamit Bu ya. Ya, silakan. Baik Bu Ayu, tadi saya sudah melihat jalannya proses coaching yang Ibu lakukan terhadap rekan Ibu Bapak Eka. Ya. Nah, selama proses perjalanan coaching tadi, saya sudah melihat tercerminnya alur Tirta dalam proses diskusi yang Ibu lakukan. Sudah tercermin tujuannya, sudah tercermin identifikasi, rencana aksi, serta sudah mengharapkan komitmen atau tanggung jawab dari rekan coaching Bapak Ibu ya. Nah, untuk kompetensinya yang Ibu tampilkan sudah semua Ibu tampilkan. Ibu Ayu, tadi saya sudah melihat jalannya coaching, proses coaching yang Ibu lakukan terhadap rekan Ibu itu bernama Pak Eka. Dari keseluruhannya sudah tercermin alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan Ibu sudah meminta komitmen dari Bapak Eka sendiri sebagai bentuk tanggung jawab Bapak Eka ya. Nah, untuk kompetensi sudah sangat luar biasa tercermin, Ibu sudah berusaha untuk sepenuhnya hadir, lalu mendengarkan aktif dari apa yang Bapak Eka sampaikan, lalu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bapak Eka. Nah, semua jalan coaching tadi sudah sangat luar biasa menurut saya. Nah, sekarang nih yang ingin saya tanyakan ke Ibu Ayu, bagaimana perasaan Ibu Ayu setelah meng-coaching rekan Mbak Ibu? Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli. Perasaan saya hari ini tentunya saya sangat merasa senang karena sudah mampu membantu coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, semuanya sudah sangat luar biasa Ibu, dan semoga proses coaching ini bisa kita tularkan, bisa Ibu tularkan ke rekan-rekan yang lain yang mungkin saja yang memiliki permasalahan selain Bapak Eka. Dan semoga sebagai guru penggerak Ibu bisa menjadi teman diskusi yang baik untuk rekan-rekan Ibu dan bermanfaat juga
di kemudian hari. Oke, cukup sekian Ibu. Terima kasih untuk saling diskusi dan kolaborasinya Bu. Oke. Ya, sama-sama Bu. Dan itu yang para Mas Santi Bu. Om Santi Santi.